Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naufal Afifah, yaitu saya sendiri, dengan NPM terakhir 069. Yang kedua ada Fikri Dani Setiawan, dengan NPM terakhir 089. Dan yang terakhir ada Zahran Deswantoro, dengan NPM terakhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat fisika laut. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilahkan Fikri untuk memulai materi yang pertama. Sifat fisika air laut. Sifat fisik air laut adalah sifat air laut yang dapat diukur dan diteliti tanpa pengubah komposisi atau susunan zat tertentu. Sifat fisik air laut meliputi massa jenis air laut, suhu, salinitas, tekanan, densitas air laut, gelombang, serta pasang dan surut air laut. Yang pertama yaitu massa jenis air laut. Massa jenis air laut merupakan pengukuran setiap massa satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan makin besar pula. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per centimeter kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Massa jenis air laut memiliki perbedaan pada kedalaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan salinitas pada kedalaman yang berbeda. Yang kedua yaitu suhu. Suhu di laut merupakan faktor terpenting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas, metabolisme, maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat. 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan air laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas cahaya matahari. Intensitas radiasi matahari. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat terpenting di laut, berguna dengan mengidentifikasi massa air laut tertentu bersama salinitas dan bersama tekanan dapat menentukan densitas air laut. Salinitas secara ideal merupakan jumlah dari seluruh garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut. Secara praktis adalah susah untuk mengukur salinitas di laut, oleh karena itu, penentuan harga salinitas dilakukan dengan meninjau komponen yang terpenting saja, yaitu klorida. Salinitas ditetapkan pada tahun 1902 sebagai jumlah total dalam gram bahan-bahan terlarut dalam 1 kg air laut jika semua karbonat dirubah menjadi oksida, semua bromida dan yodium dirubah menjadi klorida, dan semua bahan-bahan organik dioksidasi. Pada tahun 1969, UNESCO memutuskan untuk mengulang kembali penentuan harga hubungan antara klorinitas dan salinitas, yaitu memperkenalkan definisi baru yang dikenal sebagai salinitas absolut dengan rumus berikut. Sejak tahun 1978, didefinisikan suatu satuan baru yaitu Practical Salinity Scale atau skala salinitas praktis dengan simbol S sebagai rasio dari konduktivitas. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan air laut bertambah terhadap kedalaman. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Semakin ke dalam, tekanan air laut akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya gaya yang bekerja pada lapisan yang lebih dalam. Satuan dari tekanan dalam CGS adalah Dienes per centimeter kuadrat, sedangkan dalam MKS adalah Newton per meter kuadrat. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Dalam oseanografi,
Satuan tekanan yang digunakan adalah desibar, disingkat debar, di mana 1 debar sama dengan 10 min 1 bar sama dengan 105 dynes per cm kuadrat sama dengan 104 Pascal. Gaya akibat tekanan bekerja dari tekanan yang berbeda pada satu titik ke titik lainnya. Gaya ini bekerja dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan pada satu kedalaman bergantung pada massa air yang berada di atasnya. Persamaan yang digunakan untuk mengukur harga kedalaman dari harga tekanan adalah persamaan hidrostatis, yaitu dP sama dengan Rho kali G kali dH. Selanjutnya, densitas air laut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oseanografi. Lambang yang digunakan untuk menyatakan densitas adalah Rho. Densitas air laut bergantung pada suhu, salinitas, dan tekanan. Kebergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut atau equation of state of seawater. Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya suhu, kecuali pada suhu di bawah densitas maksimum. Densitas air laut terletak pada kisaran 1025 kg M-3, sedangkan pada air tawar 1000 kg M-3. Gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial atau gerakan memutar pada partikel air. Gelombang memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah gelombang yang pecah saat menuju pantai dan terdampar di dasar perairan pantai yang dangkal, disebut gelombang pecah atau surf. Gelombang pecah perlahan-lahan dan menggulung ke arah pantai disebut gelombang tumpah atau spilling breaker. Kemudian ada gelombang yang membumbung tinggi ke atas dan segera pecah terjadi pada dasar pantai yang terjal disebut gelombang plunging breaker. Dan terakhir adalah gelombang sama sekali tidak pecah tapi mendorong air ke atas ke darat dan menyedotnya kembali yang terjadi pada pantai terjal disebut surging breaker. Tipe pecahnya gelombang itu dapat dipengaruhi oleh kemiringan pantai, periode gelombang, panjang, tinggi, dan kecuraman dari pantai. Selanjutnya, sifat gelombang yang paling tidak dipengaruhi oleh 3 jenis angin. 3 jenis angin tersebut adalah kecepatan angin, waktu di mana angin bertiup, dan jarak pada rintangan di mana angin sedang bertiup. Yang kedua ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan gerak naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh daya tarik bulan dan matahari. Perbedaan ketinggian antara pasang tinggi dan pasang rendah dikenal sebagai tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal sebagai spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Pasang tertinggi biasanya terjadi saat bulan penuh atau bulan baru, sedangkan pasang terendah terjadi saat bulan 1/4 atau 3/4. Pasang surut memberikan pengaruh terhadap kehidupan biota laut, khususnya yang hidup di wilayah pantai. Pasang surut di muka bumi tidak hanya dipengaruhi oleh bulan dan matahari, namun ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Antara lain, tingkah laku dari gerakan air, berubahnya kecondongan bulan dan matahari mengakibatkan perbedaan tinggi paras air pasang di siang dan malam hari. Kecondongan ini mengakibatkan ketidaksamaan jarak waktu dari air pasang dan air surut berikutnya maupun antara air surut dan air pasang berikutnya. Selanjutnya adalah perubahan jarak antara bulan dan bumi selama bulan berputar mengelilingi bumi menyebabkan gaya atraktifnya berubah-ubah juga. Selanjutnya ada berubahnya jarak antara matahari dan bumi selama bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan berubahnya gaya atraktif matahari. Kemudian ada susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasang surut. Pasang surut dapat dipengaruhi oleh angin yang keras. Angin yang keras ke pantai biasanya dapat menimbun massa air ke pantai dan dapat menambah tinggi air pada saat pasang atau rendahnya air pada saat surut. Amplitudo pasang surut berbeda-beda menurut letak daerahnya di permukaan bumi. Amplitudo kecil terjadi pada pulau-pulau yang terletak di tengah laut. Pasang terutama disebabkan oleh gaya tarik-menarik oleh 2 tenaga yang terjadi di lautan.
Gaya tersebut berasal dari gaya sentrifugal yang disebabkan oleh perputaran bumi pada sumbunya dan gaya tarik bulan. Gaya tarik yang terjadi di bagian permukaan bumi tidak merata. Gaya lebih kuat terjadi pada daerah yang lebih dekat dengan bulan, sehingga gaya yang terbesar berada pada bagian bumi yang terdekat dengan bulan dan gaya yang paling lemah pada bagian yang terjauh dari bulan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan sikap dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.